أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. An Abi Abdillah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhati faqadis tabra'a lidinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil harami karra'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu rawahul Bukhari wa Muslimun. Dari Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas dan sesungguhnya yang haram itu juga jelas, dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar atau tidak jelas halal dan haramnya, yang kebanyakan manusia tidak mengetahui.
Maka barang siapa yang menjaga diri dari hal-hal yang samar-samar, maka dia telah membersihkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang jatuh di dalam perkara yang haram, sebagaimana penggembala ternak di sekeliling tanah larangan, lambat laun dia akan masuk ke dalamnya juga. Ingatlah bahwa tiap-tiap raja memiliki larangan. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad, dan jika rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah ia adalah hati. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Surat An-Nahl, surat yang ke-16, ayatnya ayat 90. Marilah kita perdalam makna yang terkandung di dalam surat An-Nahl ini, ayat yang ke-90. Mudah-mudahan dengan kita membaca Al-Quran dengan tartil, kemudian memahami maknanya, kita berupaya memohon pertolongan kepada Allah untuk mengamalkan isi-isinya dan mendakwahkan untuk diri kita, keluarga besar kita, dan umat ini. Mudah-mudahan firman-firman Allah ini dapat kita dakwahkan sehingga kita semuanya senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat An-Nahl ayat 90. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat adil dalam semua aspek kehidupan, serta melaksanakan perintah Al-Quran dan berbuat ihsan atau keutamaan. Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban. Ayat ini termasuk ayat yang sangat luas dalam pengertiannya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dan ayat paling luas lingkupnya dalam Al-Quran tentang kebaikan dan kejahatan ialah ayat dalam surat An-Nahl yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Mas'ud dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Ikrimah bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini kepada Al-Walid. Ulang kembali hai saudaraku, kata Al-Walid. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulang kembali membaca ayat itu. Lalu Al-Walid berkata, demi Allah, sungguh Al-Quran ini memiliki kelezatan dan keindahan. Di atasnya berbuah, di bawahnya berakar, dan bukanlah dia kata-kata manusia.
Imam Ahmad meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat yang semula kurang senang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu dibacakan kepadanya ayat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka iman dalam jiwanya menjadi teguh dan dia menjadi sayang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat ini disebutkan 3 perintah dan 3 larangan. 3 perintah itu ialah berlaku adil, berbuat kebajikan atau ihsan, dan berbuat baik kepada kerabat. Sedangkan 3 larangan itu ialah berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Kezaliman lawan dari keadilan, sehingga wajib dijauhi. Hak setiap orang harus diberikan sebagaimana mestinya. Kebahagiaan barulah dirasakan oleh manusia bila mana hak-hak mereka dijamin dalam masyarakat. Hak setiap orang dihargai dan golongan yang kuat mengayomi yang lemah. Penyimpangan dari keadilan adalah penyimpangan dari sunnah Allah dalam menciptakan alam ini. Hal ini tentulah akan menimbulkan kekacauan dan kegoncangan dalam masyarakat, seperti putusnya hubungan cinta kasih sesama manusia, serta tertanamnya rasa dendam, kebencian, iri, dengki, dan sebagainya dalam hati manusia. Semua yang disebutkan itu akan menimbulkan permusuhan yang menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, agama Islam menegakkan dasar-dasar keadilan untuk memelihara kelangsungan hidup masyarakat. Dalam Al-Quran banyak ditemukan ayat-ayat turun di Makkah maupun di Madinah yang memerintahkan manusia berbuat adil dan melarang kedoliman. Di antaranya adalah Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Maidah ayat 8. Allah menetapkan keadilan sebagai landasan umum bagi kehidupan masyarakat untuk setiap bangsa di segala zaman. Keadilan merupakan tujuan dari pengutusan rasul-rasul ke dunia, serta tujuan dari syariat dan hukum yang diturunkan kepada mereka. Allah berfirman, "Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizana liyaquman nasu bil qisti wa anzalnal hadida fihi ba'syun syadidu wa manafi'u linnasi wa liya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu
bil ghaibi innallaha qawiyyun aziz. Sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Surat Al-Hadid ayat 25. Menurut Mahmud Saltut, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan besi dalam rangkaian pembinaan keadilan mengandung isyarat yang kuat dan jelas bahwa pembinaan dan pelaksanaan keadilan adalah ketentuan ilahi yang wajib dikerjakan. Para pelaksananya dapat mempergunakan kekuatan yang dibenarkan oleh Allah seperti dengan peralatan besi senjata yang punya daya kekuatan yang dahsyat. Adapun macam-macam keadilan yang dikemukakan oleh Islam antara lain sebagai berikut. Pertama, keadilan dalam kepercayaan. Menurut Al-Quran, kepercayaan syirik itu suatu kedaliman. Allah berfirman, "Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la dzulmun 'adzim." Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Surat Luqman ayat 13. Mengesahkan Allah adalah suatu keadilan, sebab hanya Dialah yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dia memberi nikmat lahir dan batin. Segala ibadah, syukur dan pujian hanya untuk Allah. Mengarahkan ibadah dan pujian kepada selain Allah adalah perbuatan yang tidak adil atau suatu kezaliman. Hak manusia mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah. Karena itu manusia berkewajiban mengesahkan Allah dalam i'tikad dan beribadah. Kedua, keadilan dalam rumah tangga. Rumah tangga merupakan bagian dari masyarakat. Bila mana rumah tangga sejahtera, masyarakat pun akan sejahtera dan negara akan kuat. Di rumah tangga yang baik lahir individu-individu yang baik pula. Oleh karena itu Islam menetapkan peraturan-peraturan dalam pembinaan rumah tangga yang cukup luas dan sempurna. Keadilan tidak hanya mendasari ketentuan-ketentuan formal yang menyangkut hak dan kewajiban suami istri, tetapi juga keadilan mendasari hubungan kasih sayang dengan istri. Ketiga, keadilan dalam perjanjian. Dalam memenuhi kebutuhan hidup, setiap orang ataupun bangsa pasti memerlukan bantuan orang lain. Tolong menolong dan bantu membantu sesama manusia dalam usaha mencapai kebutuhan masing-masing merupakan ciri kehidupan kemanusiaan. Agama Islam memberikan tuntunan dalam menyelenggarakan hidup tolong menolong itu, umpamanya dalam soal muamalah seperti utang piutang, jual beli, sewa menyewa dan sebagainya. Dengan suatu perjanjian Islam memerintahkan agar perjanjian itu ditulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya
dengan benar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Al-Baqarah ayat 282. Pada persaksian yang banyak terjadi dalam perjanjian-perjanjian, Islam menetapkan pula adanya keadilan. Keadilan dalam persaksian ialah melaksanakannya secara jujur, isi kesaksian itu tanpa penyelewengan dan pemalsuan. Allah berfirman, "Wala taktumus syahadah wa may yaktumha fa innahu athimun qalbuh." Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa yang menyembunyikannya sungguh hatinya kotor atau berdosa. Surat Al-Baqarah ayat 283. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin." Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu, bapak dan kaum kerabatmu. Surat An-Nisa 135. Keempat, keadilan dalam hukum. Dalam Islam semua manusia sama di hadapan Allah. Tidak ada perbedaan antara kulit putih dan kulit hitam, antara anak raja dengan anak rakyat. Semua sama dalam perlakuan hukum. Melaksanakan keadilan hukum dipandang oleh Islam sebagai melaksanakan amanat. Allah berfirman, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli." Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Surat An-Nisa ayat 58. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya kehancuran umat sebelummu karena jika orang yang terpandang yang mencuri, mereka tidak menghukumnya. Namun jika orang lemah yang mencuri, mereka menghukumnya. Demi Allah, sekiranya Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti kupotong tangannya." Hadis riwayat Muslim. Di samping berlaku adil, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula berbuat ihsan, seperti membalas kebaikan orang lain dengan kebaikan yang lebih baik atau yang lebih besar, atau memaafkan orang lain. Allah berfirman, "Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam, penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu yang sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 86. Al-ihsan terbagi dalam 3 kategori. 1. Al-ihsan dalam ibadah. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Jika tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, ihsan itu ialah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, Dia pasti melihatmu. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang kedua, al-ihsan dalam balasan dan sanksi dengan seimbang dan menyempurnakan hak dalam pembunuhan dan luka dengan kisos. Yang ketiga, al-ihsan dalam menepati hak atau hutang dengan membayarnya tanpa mengulur waktu atau disertai tambahan yang tidak bersyarat.
Tingkat al-ihsan yang tertinggi ialah berbuat kebaikan terhadap orang yang bersalah. Diriwayatkan bahwa Nabi Isa alaihissalam pernah berkata, sesungguhnya al-ihsan itu ialah kamu berbuat baik kepada orang yang bersalah terhadapmu. Bukanlah al-ihsan bila kamu berbuat baik kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pula dalam ayat ini untuk memberikan sedekah kepada kerabat untuk kebutuhan mereka. Bersedekah kepada kerabat sebenarnya sudah termasuk dalam pengakuan berbuat adil dan ihsan, namun disebutkan secara khusus untuk memberikan pengertian bahwa urusan memberikan bantuan kepada kerabat hendaknya diperhatikan dan diutamakan. Sesudah menerangkan ketiga perkara yang diperintahkan kepada umat manusia, Allah Subhanahu wa taala meneruskan dengan menerangkan tiga perkara lagi yang harus ditinggalkan. Pertama, melarang berbuat keji atau fahisyah, yaitu perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada permusuhan, yaitu perbuatan-perbuatan yang didasarkan pada pemuasan hawa nafsu seperti zina, minum-minuman yang memabukkan dan mencuri. Kedua, melarang berbuat mungkar, yaitu perbuatan yang buruk yang berlawanan dengan pikiran yang waras seperti membunuh, merampok hak orang lain. Yang ketiga, melarang permusuhan dan sewenang-wenang terhadap orang lain. Demikianlah dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan tiga perkara yang harus dikerjakan, yaitu berbuat adil, al-ihsan, dan mempererat persaudaraan. Allah juga melarang tiga perkara, yaitu berbuat keji, mungkar, dan permusuhan. Semua itu merupakan pengajaran kepada manusia agar manusia membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat, maka sewajarnya mereka wajib untuk mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita mampu untuk mengamalkan hal-hal yang baik yang Allah perintahkan dan kita menjauhi kepada hal-hal yang buruk yang Allah perintahkan untuk menjauhinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marilah kita perdalam lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. 1. Imam yang adil. 2. Seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. 3. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid. 4. 2 orang yang saling mencintai di jalan Allah. Keduanya berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. 5. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu dia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Yang 6. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah lalu ia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Yang 7, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Naungan Allah Subhanahu wa taala adalah karunia yang agung, nikmat yang besar bagi orang-orang yang terpilih di sisinya. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, dimulai sejak hari kebangkitan mahsyar, hisab mizan, menerima catatan amal, hari-hari di mana diperlukan naungan Allah Subhanahu wa taala.
pada hari mahsyar matahari berada di atas kepala manusia, jaraknya hanya sejengkal sehingga terasa sangat panas. Manusia dalam keadaan telanjang dan bertelanjang kaki. Beruntunglah orang-orang yang saat itu mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. 7 golongan itu adalah: 1. Imam yang adil. Berapapun usianya, seseorang pemimpin yang adil akan mendapatkan naungan Allah. Imam atau pemimpin tidak melulu dari golongan tua. Pemuda bisa menjadi pemimpin seperti Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Bani Umayyah yang dapat digelari Khalifah Ar-Rasyid kelima. Beliau meninggal pada usia 35 tahun, usia yang tergolong pemuda. Pemimpin bisa diartikan secara umum dan khusus. Secara umum, seorang yang memimpin satu masyarakat, wilayah atau unit-unit tertentu. Secara khusus, semua orang adalah pemimpin, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis Nabi. Apakah imam adil hanya di level yang besar seperti presiden atau perdana menteri? Saya cenderung kepada prasyarah yang menyatakan pada level berapapun asalkan dia pemimpin yang adil, termasuk golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa ta'ala, misalnya pemimpin RT atau pemimpin RW yang adil. Adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan apa yang menjadi hak-haknya, tidak selalu rata atau beda-beda sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, pemuda yang tumbuh dewasa dalam beribadah kepada Allah. Pemuda yang gemar beribadah adalah pemuda istimewa, sebab biasanya yang gemar beribadah golongan tua. Pemuda yang tekun beribadah adalah luar biasa. Allah cinta orang tua yang ahli ibadah, tetapi Allah lebih cinta pemuda yang ahli ibadah. Sebagaimana Allah benci pemuda yang ahli maksiat, tetapi Allah lebih benci orang tua yang ahli maksiat. Pemuda yang taat beribadah akan besar nilainya. Pemuda lazimnya sering lalai, merasa masih kuat, merasa masih jauh dari ajalnya, padahal kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Pemuda yang tumbuh dalam beribadah adalah mereka yang sejak muda tidak kehilangan jati dirinya. Mereka tahu kemana akan menuju dan mereka harus tetap berada di jalan itu untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap hidupnya akan diisi dengan kegiatan yang positif, sebab mereka tahu hidupnya hanya mengabdi dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka tahu masa muda akan cepat berlalu. Yang ketiga, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Orang yang hatinya tidak pernah lepas, selalu terpaut dengan masjid. Maknanya ia selalu terpaut dengan syiar ibadah di masjid, solat fardu berjamaah di masjid. Ia menyukai berbagai aktivitas ibadah di masjid seperti membaca Al-Quran, iktikaf, bermajlis taklim. Yang keempat, dua orang yang saling mencintai di jalan Allah berkumpul dan berpisah karenanya. Mencintai karena Allah harus diikuti dengan tindakan lain, misalnya saling mendoakan ketika tidak berada di hadapannya. Doa seorang yang tidak diketahui oleh saudaranya maka akan dijawab oleh malaikat dengan doa yang sama. Imam Ahmad bin Hanbal selalu mendoakan Imam Syafi'i selama 40 tahun. Tindakan selanjutnya adalah saling berkunjung karena Allah dan saling membantu di jalan Allah. Sebuah hadis, Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya selalu berusaha menolong hamba lainnya. Yang kelima, seorang laki-laki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik. Ia berkata, aku benar-benar takut kepada Allah. Pemuda lebih mudah tergoda, tetapi jika mampu menolak itu istimewa. Seperti kisahnya Nabi Yusuf alaihissalam dan Abu Bakar al-Misk
Nabi Yusuf alaihissalam digoda majikannya yang cantik, ia mampu menolak karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, seorang yang bersedekah lalu menyembunyikannya, maksudnya adalah sedekah secara sembunyi-sembunyi, hanya mengharap ridho Allah, ikhlas, tidak ingin dipuji manusia. Ali bin Abi Thalib mengamalkan sedekah di siang dan malam, terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Surat Al-Baqarah ayat 274. Yang ketujuh, seorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi lalu meneteskan air matanya. Sebaik-baik air mata adalah air mata yang takut kepada Allah, menyesali dosa-dosanya. Mata ini tidak akan disentuh oleh api neraka. Menangis di depan khalayak umum itu baik, tetapi jauh lebih baik menangis ketika sendirian, ketika lebih terjaga dari sifat riya dan ingin dipuji orang lain. Meskipun hadis ini tidak dikhususkan untuk si pemuda, tetapi semua yang disebutkan secara umum akan lebih utama jika dilakukan oleh seorang pemuda. Mudah-mudahan para pemuda-pemudi kita menjadi para pemuda dan pemudi yang soleh dan solihah, karena mereka semuanya adalah penerus perjuangan kita semuanya yang sudah tua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Para pemuda yang tumbuh dalam ibadah adalah mereka yang sejak muda tidak kehilangan jati dirinya. Mereka tahu kemana akan menuju dan mereka harus tetap berada di jalan itu untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min fitnatin nari wa adabin nari wa min syarril ghina wal faqri. Ya Tuhanku, bahwasanya aku berlindung dengan Engkau dari fitnah neraka, dari adab neraka, dan kejahatan kekayaan dan kejahatan kemiskinan. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa'i. Ya Tuhanku, bahwasanya aku berlindung diri dengan Engkau dari keburukan akhlak, keburukan amal, dan keburukan hawa nafsu. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri manni umniyati. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung diri dari Engkau dari kejahatan pendengaranku dan dari kejahatan penglihatanku dan dari kejahatan lidahku dan dari kejahatan hatiku dan dari kejahatan cita-citaku. Allahumma inni a'udzubika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri minni umniyati. Wahai Tuhanku, bahwasanya aku berlindung diri dengan Engkau dari kelaparan, karena kelaparan itu adalah sejahat-jahat tempat tidur, dan aku berlindung diri dengan Engkau dari khianat, karena khianat itu adalah
sejahat-jahat teman. Allahumma inni a'udzubika minal ju'i fa innahu bi'sad doji'i wa a'udzubika minal khiyanati fa innaha bi'satil bitonatu. Allahumma inni a'udzubika minasyiqaqi wan nifaqi wa su'il akhlaq. Ya Tuhanku, bahwasanya aku berlindung diri dengan Engkau dari pertengkaran dan nifak, dari buruk perangai. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, sang pembolak balik hati, tetapkanlah dan tentramkanlah jiwaku atas agamamu Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.